2,5 lira. 2.5? Ya. 2.5, 2,5. 2.5. Sana. Kagak ada manis-manisnya. Tawar. Tawar ada asinnya dikit. Atas batu-batu semuanya asli emas. Konstantin sebagai raja di sini itu menghadiahkan tempat ini modern benteng Konstantinopel kepada Maria, kepada Bunda Maria. Atau kalau dalam ajaran agama Islam, Maryam lah ibunya Nabi saya. Berarti zaman dulu sebenarnya teknologi udah cukup canggih sebenarnya. Iya. Roti siji lah. Ayo, come on. Dede. Apa? Jadi apa? How much? 250 lira. Not good. Mana? 2,5 lira. 2.5? Ya. 2.5, 2,5. 2.5. 2.5. Iya. Oh, makanya kok mahal. 2.5 lira. 10 lira gitu. 10 lira. Alis Pak. Don Bagel. Oke. Gimana rasanya? Rasa roti. Ya. Gue ngarepin lah apa gitu. Apa deh rotinya gimana deh rasanya deh? Belum nyobain ya? Rasa apa? Gimana ya? Ini rasa wijen. Enggak, gimana? Bedanya apa sama di roti di sana? Kagak ada manis-manisnya. Tawar. Ada asinnya dikit. Enggak, asin-asin tadi abangnya emang megangnya pakai tangan emang. Apa-apa. Vitamin. Gak pernah sangka naruh Turki. Iya. Yang penting ada Turki-Turkinya. Waktu masuk dalamnya, lihat ke kubah-kubah. Waktu kamu lihat warna kuning, jangan tanya lagi, Pak, ini asli bukan 100% asli emas. Tapi waktu saya bilang emas, jangan pikir tipisnya seperti kertas. Atas batu-batu, semuanya asli emas. Abad kelima Justinianus, kekaisaran Romawi, mau dibangun paling besar kuil, bukan gereja saja, paling besar bangunan kuil di dunia untuk agama Kristenan, dan dua arsitek dalam 4 tahun dibangun Hagia Sophia. Artinya bukan Santa Sofia atau satu ibu namanya Sofia. Artinya kebijaksanaan suci. Holy wisdom of Jesus. Holy wisdom of God. Tuhan. Karena itu terkadang orang bingung, khususnya orang-orang Indonesia. Oh Pak, ini masjid atau museum atau gereja? Dibangun sebagai gereja 900 tahun gereja. Nanti abad ke-15
sampai ke abad ke-19, sekitar 400 tahun masjid. Nanti hampir 100 tahun dipakai sebagai museum. Bulan Juli tahun kemarin fungsinya ganti lagi ke masjid lagi. Ya, tapi sekarang masjid sama museum lagi. Wisatawan kunjungi dan orang yang muslim sholat juga di sini, dan ada masjid biru di sini juga. Karena itu dua-duanya sekarang dipakai sebagai masjid. Waktu kita masuk di dalamnya, ada tempat yang kamu nanti bisa lihat Bunda Maria sama anak Nabi Isa. Bajunya emas, ada mosaiknya. Batu yang kecil-kecil begini, warna-warni. Mereka buat seperti patung untuk agama Kristen. Tapi di agama kita, agama Muslim, kita tidak bisa sholat karena ada patung, foto. Karena itu, waktu orang Muslim sholat di sini, mereka tutup itu sama tanah liat. Sejak abad ke-18 ada renovasi di sini, mereka pelan-pelan bersihkan tanah liat, dan sekarang fresko, foto, mosaik Bunda Maria Nabi Isa kondisi sangat bagus karena matahari tidak bisa termasuk dari tanah liat. Karena itu semuanya kelihatan seperti dibangun malam kemarin, kondisi sangat bagus. Tapi sekarang hari ini tutup karena ada sholat. Saya sudah ada fotonya, nanti saya akan tunjukkan fotonya, semua fresko. Ada ke lantai kedua, sekarang ada renovasi, kita tidak bisa naik ke lantai kedua. Waktu kita masuk, saya akan tunjukkan tempat ini, info yang kecil, nanti saya akan kasih waktu pas, bisa jalan-jalan, bisa ambil foto. Nomor tentang Hagia Sophia, kubahnya 54 meter. Apartemen 17 lantai, bisa termasuk dalam. Mereka bilang itu ada filosofinya sendiri, yang menggambarkan Konstantin sebagai raja di sini itu menghadiahkan tempat ini, menghadiahkan benteng Konstantinopel kepada Maria, kepada Bunda Maria. Kalau dalam ajaran agama Islam, Maryam lah ibunya Nabi saya. Nah, yang sebelah kiri itu lupa tadi nama siapa. Dia menghadiahkan tempat ini, Hagia Sophia ini, mempersembahkan kubah ini pada Maria. Nah, tempat ini di tempat masuknya Sang Mulia Raja nih, biasa naik kuda langsung Kesini. Buka sepatu Pak. Lucu lah mainnya anak-anak Turki. Oh iya, jadi karena ini ada perubahan tempat di mana tadinya hanya museum, terus ganti lagi bisa dipakai sebagai masjid. Jadi kita harus buka sepatu di sini karena fungsinya double, bisa sebagai masjid, bisa sebagai museum. Sama masjid. Jadi karena di masjid kan nggak boleh, ada batas suci, nggak bisa sembarangan masuk. Jadi kita harus tetap naruh sepatu, cuma nggak boleh naruh sepatu di luar. Kenapa? Karena sepatunya takut raib atau hilang. Karena di sini di Turki katanya banyak copetnya, sama banyak jambretnya juga. Masjid sini. Di Turki, dan di masjid ini banyak malingnya juga, maling sepatu. Iya. Tapi kalau di sana aman ya Pak? Iya, gua bingung, makanya ini Tanah Abang apa Turki ya? Iya, kalau di sana emang aman. Kalau masih daerah Bintaro sih aman. Lihat dalam karpet, warnanya akan ganti pelan-pelan. Cek di bawah, jangan lihat atas. 1, 2, 3, lihat. Terus lihat atas, nanti takut. Kenapa? Karena depan Tuhan, depan Allah, orang ngerti, oh kita kecil banget depan Allah, depan Tuhan.
Udah lihat fotonya atau videonya pertama kali di sini ya? Pertama kali sih. Tingginya kubahnya 54 meter dan size-nya 33 meter. Luar biasa untuk waktu itu. Dan lihat ini pintu Kaisar. Di tengahnya pintu Kaisar. Dua lagi di mana? Terus masuk dari sini ke sana. Singgasana ini Mas, Singgasana tempat hidup raja. Ah, tidak ada di sini. Tidak ada. Waktu itu ini gereja saja. Karena 1500 sejak abad ke-18 ada renovasi. Berarti zaman dulu sebenarnya teknologi udah cukup canggih sebenarnya. Iya. Kalau orang Romawi mereka tahu gimana dibangun jalan, Fondasi. jembatan. Di timur Turki ada jembatan umurnya 1200 tahun. Masih bagus. Masih truk mobil bisa dipakai itu. Masih kuat Kondisi ya? sangat bagus. Ya. Kuat. Ya tingginya 36 meter. Dibangun sama batu-batu saja. Tidak ada mesin, tidak ada semen. Semuanya alami. Tapi masih hari ini kondisi sangat bagus. Terkadang saya pakai jalan itu, naik bis, melewati jembatan itu ke kota lain. Kondisi sangat bagus. Hari ini masih ada teater Romawi di Turki, masih dipakai untuk konser, untuk teater. Empat Khalifah, Ali, Ömer, Ebu Bekir, dan Osman, dan di belakang ada Hasan dan Hüseyin. Empat nama ini bisa dilihat di semua masjid-masjid di Turki.